adik-adik, selamat datang di ibadah sekolah minggu. Pagi ini kita mengawali ibadah kita dengan pembacaan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini kita ambil dari Mazmur 100. Adik-adik, ayo kita ambil Alkitabnya ya. Kita membuka Mazmur 100. Nalse Mimi dan Nalse Yungyung akan membacakan secara bergantian. Adik-adik di rumah ikuti ya. Mazmur 100. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ayo kita bersama-sama ya, kita membaca ayat yang kelima. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita bersyukur pada Tuhan yang memanggil kita untuk beribadah. Adik-adik, kita mau berdoa dulu ya. Kita mau tutup mata kita mau lipat tangan kita, dan kita mulai berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat dan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Saat ini kami mau memulai ibadah kami. Kami mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai ibadah kami. Biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan di dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan. Yeay! Kita mau menyanyikan lagu Haleluya, Haleluya. Ayo adik-adik bangkit berdiri dan menyanyikan lagu bersama-sama ya. Kita nyanyikan dengan semangat ya Nalse Mimi. Ayo kita ikuti gerakan Nalse ya. Adik-adik, Tuhan menciptakan dunia dan segala isinya. Juga Tuhan menciptakan adik-adik, papa dan mama dan juga Nalse untuk kemuliaannya. Ayo kita sama-sama menyanyikannya ya. Allah menciptakan dunia untuk kemuliaannya. M-U-L-I-A, M-U-L-I-A, M-U-L-I-A untuk kemuliaannya. Allah menciptakan
menciptakan saya untuk kemuliaan-Nya, mengasihinya, mengasihinya, mengasihinya untuk kemuliaan-Nya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaan-Nya, menyembah Dia, menyembah Dia, menyembah Dia untuk kemuliaan-Nya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaan-Nya, memberitakan Dia, memberitakan Dia, memberitakan Dia untuk kemuliaan-Nya. Yeay! Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan juga mengasihi kita semua. Kita bersyukur Tuhan sudah menebus dosa-dosa kita. Mari adik-adik kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Adik-adik bisa scan QRIS atau transfer ke rekening gereja di bawah ini. Kita bersama-sama memberikan persembahan, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Everything I am, everything I give it to you, Lord. Thankfully, every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I have, all you've given me, all you've given me, I give it to you, Lord. I do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I have, everything I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. I do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Is a Adik-adik, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mengasihi kami dan menebus kami. Sebagai rasa bersyukur kami mau memberikan persembahan kami bagi Tuhan. Kiranya Tuhan mau memakai dan menyucikan untuk pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Amin. Amin. Adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause Winter. Mari kita siapkan hati kita dengan memujikan LOVE. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look. And see, God has given us all we need to be free. It's about you,
Halo anak-anak, senang ya, sebentar lagi kita akan merayakan Natal, hari kelahiran Juru Selamat kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah lahir untuk kami. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menjadi juru selamat kami. Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Tolonglah sewinter Tuhan boleh menyampaikan isi hati Tuhan, boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita buka Alkitab kita baca dari kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Wah, ini yang betul-betul baca dari Alkitab, lo kasih jempol 2. Good. Ya, baca ya, kita baca Alkitab setiap hari. Untuk yang mau tunggu ayatnya di layar, ya sudah. Yang penting kita baca sama-sama ya. Kita baca 2 kali supaya kita hafal. Kata-katanya simple, tapi kita harus ingat. 1, 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi, semua ini adalah karena kasih Allah kepada kita. Yuk kita mendengarkan apa yang dimaksud juru selamat. Allah berjanji mengutus juru selamat. Untuk siapa? Untuk kita manusia berdosa. Kita dengerin ya. Kita lihat animasi yang sebentar lagi berjalan mengenai nama-nama juru selamat. Yuk kita bayangkan masa lampau waktu Allah menciptakan manusia pertama. Ya, menciptakan Adam dan Hawa. Mula-mula mereka hidup berbahagia di taman yang indah. Allah memberikan taman itu untuk dinikmati dan dirawat. Tapi pada suatu hari yang menyedihkan, Adam dan Hawa tidak taat pada perintah Allah. Mereka memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Mereka menjadi orang-orang berdosa. Allah menghukum mereka karena dosa mereka, tapi Allah juga memberikan kepada mereka janji yang indah. Allah berjanji untuk mengutus juru selamat. Juru selamat inilah yang akan menyelamatkan umatnya dari hukuman atas dosa. Allah berjanji untuk mengutus juru selamat bukan karena Adam dan Hawa memohon kepada Allah, tetapi karena Allah mengasihi Adam dan Hawa. Allah juga mengasihi kamu. Allah juga mengasihi Lose. Allah mengasihi kita manusia berdosa. Allah lah yang lebih dahulu mengasihi umatnya. Dan Allah mempunyai rencana bagi kita. Bertahun-tahun kemudian Allah berbicara kepada seseorang yang bernama Abraham. Allah memberitahu dia bahwa juru selamat akan lahir dari keturunannya. Saat itu Abraham tidak mempunyai anak, tetapi Allah berjanji untuk memberikan kepadanya keturunan sebanyak bintang di langit dan pasir di tepi laut. Allah memberi Abraham dan istrinya Sarah seorang putra bernama Ishak. Dan Ishak
mempunyai putra bernama Yakub, Allah terus berjanji bahwa juru selamat akan datang dari keturunan mereka. Tahun demi tahun pun lewat, lalu sekitar 800 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, Allah berbicara kepada umatnya melalui Nabi Yesaya. Allah memberitahukan kepada Nabi Yesaya di kitab Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kita juga akan membaca apa yang dikatakan Allah kepada Nabi Mika, yaitu pada kitab Mika pasal ke-5 ayat yang pertama. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Allah juga memberitahukan seperti apakah anak yang istimewa ini. Dan 4 nama yang tertulis di kitab Yesaya pasal 9 ayat 5 adalah nama-nama Sang Juru Selamat. Tuhan Yesus sebagai penasehat ajaib. Tuhan Yesus tahu apa yang harus kita lakukan. Tuhan Yesus memberikan semua nasihatnya melalui firman Allah, yaitu Alkitab. Tuhan Yesus sebagai Allah yang perkasa. Nama atau sebutan ini mengingatkan kita akan kehebatan kuasa-Nya, yaitu Raja di atas segala raja. Anak yang akan dilahirkan, yaitu Allah yang menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, sebagai Bapa yang kekal. Yang dimaksud di sini adalah Tuhan Yesus sebagai Allah anak yang memerankan sebagai Bapa selama-lamanya. Kristus sebagai Bapa yang mengampuni dengan tuntas. Kristus yang mengasihi, mengenal anak-anaknya, seperti Bapa yang mengenal anak-anaknya, bahkan sebelum dunia dijadikan. Tuhan Yesus Kristus mengasihi sebagai Bapa mengasihi anak-anaknya sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Sebagai Bapa yang melindungi, menyediakan kebutuhan kita. Tuhan Yesuslah Bapa kita yang kekal. Tuhan Yesus juga mempunyai nama sebagai Raja Damai. Seringkali kita bimbang, sedih, kesepian, ketakutan. Tetapi Nabi Yesaya
berkata bahwa Sang Juru Selamat akan membawa damai ke dalam hati kita. Inilah hadiah yang paling indah dan berharga dari semua hadiah, yaitu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Allah benar-benar menepati janjinya dengan mengutus Tuhan Yesus Kristus untuk mati bagi dosa-dosa kita. Oleh karena kasih-Nya yang besar kepada kita, Allah Anak datang untuk menjadi penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ada yang tahu? Ada lagunya ya. Dari kitab Yesaya pasal 9 ayat 5. Judulnya? Iya, seorang anak telah lahir. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Nah, lagu yang barusan, Lase harap kita ingat, kita nyanyikan bersama ya. Kalian bisa nyanyikan pagi, siang, malam supaya lebih hafal mengenai nama-nama Juru Selamat, yaitu Penasehat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. Nah, tidak hanya itu ya, kita harus ingat bahwa kita dapat mengasihi hanya karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Allah mengutus anaknya Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, untuk mati menebus dosa-dosa kita. Allah lah yang menaruh kasih-Nya di dalam hati kita. Mari kita bersyukur untuk Juru Selamat yang sudah Tuhan berikan. Mari kita tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah lahir untuk kami. Engkau sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Engkau Tuhan telah menyelamatkan hidup kami. Engkaulah Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, tolong kami rajin membaca firman-Mu untuk mengetahui nasihat apa yang harus kami lakukan dari Engkau Tuhan. Engkaulah Allah yang perkasa, Engkaulah Bapa yang kekal. Berikanlah damai Engkaulah Bapa, karena hanya Engkau Raja damai. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur. Amin. Halo anak-anak, sekarang waktunya aktivitas. Mari kita buat sama-sama. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Jingle bells swing and jingle bells
ibadah kita hari ini sampai di sini. Adik-adik tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ikut ibadah online ya. Adik-adik, kita berjumpa lagi minggu depan. God bless you.